Rema kembali lagi, brother. Yes. Hari ini kita sedang ada di Gazebo di daerah Kebun Jeruk, brother. Iya, Di langsung di MNC, pusatnya. MNC langsung, ya kan. Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, maupun yang subuh yang menonton acara kita ini, brother. Yes. Kita akan jumpa lagi di program kesayangan kita, Rema, brother. Yes. Jadi hari ini kita bahasnya sangat-sangat doktrinal nih, brother. Ya. Ini Kita agak, iman Kristen. nah ini agak berat nih. Ya. Jadi memulai ini mungkin aku akan memulai dengan ini, bahwa kekristenan itu identik dengan, atau kekristenan itu ada karena Kristus. Yes. Karena kan Kristen adalah artinya Kristus sebetulnya. Ya. Jadi kalau tanpa Kristus maka kekristenan itu nggak ada. Hmm. Jadi kekristenan itu tanpa Kristus ya bukan jadi Kristen. Hmm. Nah, cuman persoalannya adalah kalau bicara tentang ke Kristus, kan banyak versi. Hmm. Kristus dibilangnya nabi, Hanya manusia. Guru Moral. guru moral, Ya. terus apa namanya, Ada orang yang yang ekstrim menolak keilahiannya. ya orang yang bijaksana. Bahkan ada yang mengaku bahwa dia itu bukanlah Tuhan. Iya. Gitu. Bahkan yang ekstrim lagi dianggap dia sebagai orang gila. Nah, bahkan dianggap dia sebagai orang gila yang mengaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan sederhananya buat kita semua, maupun pemirsa atau teman-teman Rema, Bapak Ibu Saudara, Yesus ini benarkah dia itu Tuhan sekaligus manusia, atau dia manusia kok bisa jadi Tuhan? Ya. Apakah benar kita orang Kristen ini menuhankan manusia, brother? Wow. Nah, karena Kristus ini kan satu sosok yang bisa dibilang paling banyak dibahas di dunia ini. Ya, buku-buku juga banyak sekali. Iya, buku Membahas membahas tentang Tuhan Yesus, apa, orang berdebat, orang ngomongin tentang Tuhan Yesus itu banyak sekali. Nah, dasar iman Kristen itu inilah, maksudnya dasar iman Kristen yang paling fundamental, yang paling esensial itu adalah Kristus. Ya. Tanpa Kristus, tadi udah saya katakan berulang-ulang, tanpa Kristus kekristenan nggak ada. Ya. Nah, mungkin mulai dari pertanyaan sederhana kali, brother. Benarkah kita manusia, kita orang Kristen atau kita yang percaya kepada Yesus itu menuhankan manusia? Gitu. Oke. Lalu mungkin ada pertanyaan kedua, variabel kedua nih buat brother. Yang klasik gitu. Yang klasik lah. Apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Secara langsung. Secara langsung. Ya, kan? Ada nggak Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Jadi mulai dari pertanyaan pertama dulu lah buat brother. Ini sih pertanyaan substansial ya. Yoi. Ini pertanyaan yang menggelitik dan menantang setiap kita untuk berpikir, memikirkan secara mendalam apa yang kita imani. Apalagi sebagai orang Kristen, bagus jadi pengantar brother. Kristen hanya bisa disebut Kristen kalau kita benar-benar memandang dengan benar sosok dari Tuhan kita Yesus Kristus. Iyalah. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Nggak layak seseorang bisa disebut Kristen kalau dia tidak memandang Yesus sebagai Allah, brother. Ya. Nah, itu kalimat pertama yang penting untuk digarisbawahi, Ya. yang akan menggiring kita ke dalam seluruh pembahasan kita. Oke. Nah, apakah orang Kristen mentuhankan Yesus? Ya. Seakan-akan Yesus itu hanya manusia biasa, Ya. jadi Tuhan, ya karena kita orang Kristen yang mentuhankannya. Ya. Bahkan ada polemikus ya dari non-Kristen Ya. yang menuduh atau menyerang Kristen yang mengatakan bahwa tahun 325 lah di Konsil Nisea pertama kali Diangkat jadi Tuhan. ya Yesus diangkat jadi Ya, itu Tuhan. banyak tuh berseluruhan di mana-mana. Nah. Di sosmed, di mana-mana. Iya, di pengajaran-pengajaran, perdebatan. ya. Nah, kita sering dikritik atau di debat gitu loh terkait dengan hal itu. Nah, apakah benar Yesus itu manusia jadi Tuhan? Jawabannya tidak. Oke. Ya, kekristenan Mulai. tidak pernah memandang seperti itu. Ya. Perumusan kita terkait dengan ketuhanan Yesus itu berdasarkan Alkitab pertama-tama. Nah, Oke. perlu kita dengan jujur melihat Alkitab tanpa ada premis yang kita bawa. Apalagi kalau dari agama non-Kristen. Jangan bawa premis atau keyakinanmu untuk menilai iman Kristen. Nggak bisa. Oke. Kalau di imanmu mengatakan bahwa Yesus hanya nabi, ya udah cukup gitu loh. Jangan paksakan. Ya kan, Nabi, ketika masuk- guru moral, orang Iya. baik,
Ya itu dia, jangan paksakan ketika melihat Alkitab, karena Alkitab itu memandang Yesus lebih dari sekedar manusia biasa, lebih dari seorang guru moral, lebih dari seorang nabi. Ada banyak tindakan atau pernyataan Tuhan Yesus yang membuat kita berkesimpulan nggak mungkin dia hanya manusia biasa. Nah di sini kita akan bahas, brother. Jadi untuk sementara waktu ini, saya ingin menegaskan bahwa Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi dalam konteks kekristenan itu tidak ada istilah manusia jadi Tuhan. Dalam konteks Romawi ada, brother, ya apa kan? tuh? Pahlawan atau manusia tertentu dijadikan Tuhan, namanya apoteosis. Ya, manusia yang didewakan, manusia yang diilahikan atau dipertuhankan. Tapi Yesus itu bukan manusia yang diilahikan, dipertuhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, brother. Ini kan ayat yang sangat familiar dan bagi kita juga sekaligus ayat yang sangat kuat dalam menekankan keilahian Yesus. Pada mulanya adalah firman, dalam bahasa Yunani logos. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat itu. Yang pertama, Yesus itu kekal karena dia bersama-sama dengan Bapa dalam kekalan. Yang kedua, dia adalah Allah. Dan yang ketiga, ada juga yang ketiga, dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu bukan pribadi yang sama, itu dua pribadi yang berbeda. Jadi dari Yohanes 1 ayat 1 kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia kekal, dia pribadi yang berbeda dengan Bapa, lalu menjelma menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14, brother. Firman itu menjadi daging, ya menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Masuk ke pertanyaan brother yang kedua. Apakah Yesus pernah secara langsung? Nah, ini menarik, brother. Jadi kita akan diskusi ini dengan panjang lebar. Apakah Yesus pernah secara langsung mengatakan dirinya Tuhan sebagai Allah dan meminta untuk menyembah dia, sembahlah aku? Gimana ayatnya gitu loh? Oh yes, ini kan kalimat ini seakan-akan menghancurkan, meruntuhkan iman Kristen. Dan kalau ada, berarti gugur keyakinan kita. Ya. Salah orang Kristen. Bahkan sampai ada yang dengan ekstrim berkata, kalau sampai ada ayat itu, aku siap dibaptis, aku siap masuk Kristen. Gitu. Asalkan jangan dialamatkan pertanyaan sama kita, selesai dia. Lalu kita baptis. Nah, ini ada banyak cara untuk membuktikan keilahian Yesus. Jangan sampai kita terjebak ya seakan-akan itu satu-satunya cara untuk kita membuktikan keilahian Yesus. Itu salah besar. Ya, sekali lagi baca Alkitab, jangan bawa premis dari agamamu untuk menjawab pertanyaan itu. Lihat Alkitab, ya, jujurlah dalam menelaah Alkitab. Jadi ada begitu banyak cara dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Misalnya, brother, mengampuni dosa itu kan pekerjaan Allah. Markus 2 ayat 6, ayat 7 sampai 10. Yesus mengklaim bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah dong di konteks itu. Kenapa? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan Allah. Nah, lalu apakah itu hanya sekedar klaim biasa atau klaim kosong? Enggak. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Jadi kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran dari klaimnya bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, itu kan juga merupakan bukti dari keilahiannya. Nah, kalau saya mau... Itu di Markus berapa? Markus 2, ayat 7 sampai 10, brother. Nah, kalau saya menggunakan penjelasan sederhana begini, brother. Mengapa kita percaya bahwa dia adalah Allah? Karena dia memiliki hands, brother. Hands ini adalah sebuah singkatan. Hands, honors, ya, attributes, ya, attributes, sifat-sifat. Lalu hands and names, nama-nama atau gelar-gelar. Lalu hand ini D, deeds perbuatan, S seat kedudukan. Jadi dia punya kelima hal ini, dan kelima hal ini kita akan lihat dijelaskan oleh Alkitab bahwa Yesus memiliki kehormatan seperti yang ada pada Allah, kemuliaan seperti yang ada pada Allah, keagungan, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah lakukan dilakukan oleh Yesus. Kedudukan yang dimiliki hanya Allah dimiliki oleh Yesus. Ya, atribut-atribut atau sifat-sifat yang ada pada Allah itu ada pada Yesus. Itu yang membuat kita berkesimpulan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Jadi sekalipun Yesus tidak pernah mengklaim secara langsung bahwa dia adalah Allah, bukan berarti dia tidak Allah. Gitu. Karena gini, tadi kan jelaskan bahwa dia melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Misalnya gini, brother. Di Matius 12
Nah, apa tuh? Apa case-nya? Nanti brother bisa tambahkan. Di ayat 6 dan ayat 8. Ayat 6 dia berkata apa? Bahwa di ayat 6 dan 8 ya, bahwa dia adalah lebih besar dari bait suci Allah. Yang lebih besar dari bait suci Allah itu ya Allah. Dia sendiri yang mengklaim hal itu. Lalu dia Tuhan atas hari Sabat. Itu konteksnya perdebatan mengenai hari Sabat, di mana Yesus dituduh melanggar hari Sabat. Sementara kan dalam konteks itu jelas Yesus mengkonfrontasi tuduhan mereka. Menolong orang pada hari Sabat itu tidak dosa dan tidak layak dihukum. Nah, bahkan apalagi Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Tuhan atas hari Sabat siapa, brother? Yahweh. Nah, kalau Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, apakah mungkin dia hanya sekedar manusia biasa? Nggak mungkin. Nah, di Matius pasal 12 juga dijelaskan bahwa dia lebih besar dari Yunus. Orang-orang Niniwe itu mendengarkan Yunus. Harusnya mereka lebih mendengarkan Yesus lagi. Karena Yesus itu lebih besar dari Yunus. Bahkan ratu dari selatan jauh-jauh datang untuk mendengar hikmat Salomo. Nah, ada yang lebih besar dari Salomo. Yesus. Harusnya orang-orang Farisi mendengarkan Yesus. Nah, nanti brother bisa tambahkan surat Ibrani, brother. Kan ditekankan apa sih poin dari surat Ibrani mengenai superioritas dan finalitas dari Tuhan Yesus. Bahwa dia lebih besar dari Musa, lebih besar dari Abraham, dia lebih besar dari malaikat, dia lebih besar dari apapun dan siapapun. Nah, semuanya itu membawa kita kepada satu kesimpulan. Nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Sekalipun dia nggak pernah mengklaim secara langsung pada waktu itu ya, pada waktu dia menjelma menjadi manusia secara langsung bahwa akulah Allah, bukan berarti dia tidak Allah. Begitu banyak bukti yang bisa kita pergunakan untuk membuktikan, menunjukkan bahwa dia tidak mungkin hanya manusia biasa, dia pasti Allah. Brother, ini kan penjelasannya sifatnya teologis. Nah, ini juga jadi salah satu jadi salah satu alternatif jawaban ataupun teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum mendapat insight terkait dengan menjawab Yesus itu sebagai yang ilahi, Tuhan sekaligus manusia. Nah, mungkin brother tolong kasih tips atau kasih pemikiran untuk menjawab teman-teman kita yang ada di rumah atau dimanapun berada ketika mereka ada yang menanyakan hal yang serupa. Maksudnya gini, kalau lu percaya Yesus itu Allah, coba tunjukkan di Alkitabmu. Satu ayat aja, mana Allah? Maksudnya bagaimana menjawab pertanyaan itu? Bukan menunjukkan bahwa Yesus Allah, untuk mematahkan pertanyaan itu. Ada nggak tipsnya? Dari pertanyaan itu sebetulnya ada kesalahan logika di sana atau ada kesalahan dari pertanyaannya sehingga orang-orang yang menjawab itu bisa dengan solid menjawabnya, brother. Justru pertanyaanmu salah sebenarnya atau gimana gitu, brother? Yang pertama ya bagus kalimat brother terakhir tadi. Ya kita balikkan pertanyaannya. Pernahkah Yesus secara langsung mengatakan dirinya Allah atau meminta sembahlah aku? Nggak ada ayatnya kan kita menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nggak ada. Sekarang pertanyaannya kita balik dengan pertanyaan. Pernahkah Yesus berkata aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Nggak ada. Justru kan di kitab Wahyu malah. Tapi kita bisa tunjukkan bahwa Yesus pernah disembah sebagai Allah, diakui sebagai Allah, tapi dia tidak menolak penyembahan dan pengakuan itu. Nanti boleh kita sambung lagi, brother. Ini menarik sekali nih. Boleh minum dulu lah, brother. Kayaknya berat kali ini pembahasan kita hari ini. Aduh, di semua rema kayak ini yang paling berat. Nah, yang kedua, brother, apa sih yang membuat Allah sebagai Allah untuk menjawab pertanyaan brother tadi? Apa yang membuat Allah sebagai Allah? Karena dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia punya sifat-sifat kealahan lah, atau dia disembah. Nah, perjanjian baru atau Alkitab secara utuh mengidentifikasi Yesus punya semuanya itu. Sorry, yang soal tadi disembah. Jadi disembah. Bagaimana tuh? Nah, gini. Ada nggak momen di mana ketika dia disembah lalu dia nolak? Misalnya Yohanes 20 ayat 28, brother kan, pengakuan Thomas. Jadi Thomas kan sekali-kali tidak percaya kalau tidak melihat secara langsung Yesus yang bangkit. Lalu Yesus datang menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Thomas berkata apa? Ho kriusmu kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, kalau Yesus bukan Allah, seharusnya dia tolak pengakuan itu, brother. Dia tolak penyembahan itu. Tapi pertanyaannya apakah Yesus tolak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia Allah. Karena dia layak disembah.
Nah, pertanyaannya, apakah ada tokoh yang pernah disembah tapi menolak? Ada Siapa? beberapa. Siapa? Misalnya Petrus, brother. Di Kisah Rasul pasal yang ke-10, Cornelius menyembah Petrus, lalu Petrus menolak. Ya. Lalu ada Paulus dan Barnabas di Iconium dan Derbe. Disangka ini Zeus sama Hermes. Di Kisah Rasul pasal yang ke-14. Ya. Lalu di Wahyu pasal 22 kalau saya tidak salah, malaikat disembah oleh Yohanes. Malaikat itu yang begini, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tetapi Yesus beda. Ketika dia disembah, ketika diakui sebagai Allah, dia tidak menolak pengakuan atau penyembahan itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa? Dan bukankah itu menunjukkan ada begitu banyak cara untuk membuktikan keilahian Yesus? Jadi jangan sampai kita terjebak seakan-akan dengan mengatakan diri secara langsung, aku Allah, sembahlah aku, itu satu-satunya cara untuk membuktikan keilahiannya. Jangan sampai terjebak kita. Ini bisa gugur nih semua argumen brother. Kan tadi brother mulai bahwa Allah itu disebut Allah kalau dia Punya sifat-sifat kealahan. sifat-sifat kealahan. Iya, disembah, Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Ya. Nah, ini kayaknya brother agak sulit menjawab pertanyaan ini. Boleh. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan tersulit memang ditanyakan aja, brother. Ini Supaya brother pasti teredukasi. agak sulit menjawab pertanyaan ini. Benarkah Yesus itu Allah sementara ada momen di mana Tuhan Yesus itu nggak tahu? Wow. Ini sih. Matius 24 ayat 36, brother. Ada pertanyaan yang bilang gini, Yesus, kapan waktu Bapa itu? Atau kapan akhir zaman? Atau kapan kiamat itu? Ya, mengenai hari itu tidak seorang pun yang tahu. Nah, Malaikat tidak tahu, anak manusia Malaikat tidak tahu. tidak tahu, anak manusia menunjuk kepada dirinya sendiri kan? Ya. Dia juga tidak tahu. Ya. Kan tadi dibilangnya Allah itu salah satunya atribut Maha tahu. sifatnya maha tahu. Ya. Ini Yesus nggak tahu. Oke. Gimana menjawab ini, brother? Ya. Ini pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan Yoi. untuk merobohkan keyakinan kita akan keilahian Yesus. Langsung runtuh. Sekarang bagaimana kita menjawab ayat itu atau pertanyaan itu? Itu sih pertanyaan sebenarnya gampang atau mudah bagi kita yang mau belajar, ya kan? Karena semua jawaban itu ada kalau mau dipelajari. Boleh. Masalah orang menerima atau tidak itu masalah ke-36. Oke. Nah, yang pertama gini, kita nggak bisa tidak menghubungkannya dengan masalah inkarnasi dan kenosis, brother. Kalau inkarnasi kan apa itu? Coba, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 menyatakan dia sebagai Allah, dia sebagai pribadi yang kekal dan pribadi yang berbeda dengan Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa. Ya. Nah, ayat 14-nya menjadi manusia kan, menjadi daging, ya. Sa egeneto, dia bersama-sama dengan kita. Nah, jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah, ya, yang mengambil natur yang terbatas, yaitu natur manusia. Oh, dari situ premisnya mulai ya? Iya, kita harus menjawab ya. pertanyaan-pertanyaan itu dengan menghubungkan dengan inkarnasi Tuhan Yesus. Terjawab semua. Sama kenosisnya, Filipi 2, brother, ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ketidaksetaraan Yesus itu dalam posisi ketika apa? Dia menjelma menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia dan memposisikan dirinya sebagai hamba, bahkan mengalami perendahan yang begitu luar biasa, yaitu dia disalibkan. Dalam konteks ini, dia memandang dirinya tidak setara dengan Bapa. Oh. Lalu? Apa hubungannya sama tahu sama nggak taunya? Ini dia. Kan Allah kita, Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, brother. Yang ilahi dan yang insani. Ada sifat-sifat keilahiannya, ada sifat-sifat kemanusiaannya. Bisa dibedakan tapi jangan dicampurkan. Nah, sifat-sifat keilahiannya dia mengampuni, ya, dia menciptakan, sifat-sifat keilahiannya. Dia maha kuasa, dia maha hadir dan lain sebagainya macamnya. Sifat-sifat kemanusiaannya yang tadi, brother. Dia nggak tahu. Ya, itu menunjukkan kemanusiaannya. 1 Korintus 1. Soal apa tuh? Ini, brother, ini bagus nih. 1 Korintus 2 ayat 2. Saya bacakan dulu, brother, ya. 1 Korintus 2 ayat 2. Biar langsung jelas ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Kita tahu bahwa inti atau pesan utama dari teologi Paulus tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Jadi berita utama kalau kita bicara tentang Yesus adalah
mengenai salib, mengenai karya penyalibannya. Nah, kalau kita mau tanyakan ya, sederhananya, gampang banget untuk menjawabnya. Apakah benar yang Paulus tahu tentang Yesus hanya salib? Ya. Kan enggak kan? Masa Dia iya? pasti tahu tentang kelahirannya. Iya, Dia iya, pasti iya. tahu Apalagi- tentang apa yang Yesus lakukan dengan para muridnya. Tapi kan dia kan Orang Yahudi. ahli Taurat. Ahli Taurat. Kan dia, Dan dia tahu banget, karena kan sejaman dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Iya. Jadi dia tahu banyak tentang Yesus. Tapi dari semua yang dia tahu, dia putuskan. Yang paling penting dari semuanya adalah tentang apa? Tentang karya penyaliban Tuhan Yesus. Dia tahu semuanya. Oke. Nah, sama seperti Tuhan kita Yesus Ya, Kristus. makanya ini apa korelasinya? Ada korelasinya, benar. Nah, kalau terkait dengan Matius 24 ayat 36, Ya. esensi dari kedatangan Yesus itu bukan untuk memberitahu tentang akhir zaman, waktu akhir zaman. Oh. Gitu loh, bukan untuk itu misi utamanya. Misi utamanya mati. Ah. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Nah, jadi poin utama dari Matius 24 sampai 25 itu, kita harus tahu dulu, brother. Poinnya di sana adalah Yesus menekankan untuk berjaga-jaga atau berwaspada. Ya. Makanya ada 3 perumpamaan yang Tuhan tekankan di situ terkait dengan kesetiaan, ketekunan, dan kebijaksanaan. Ya. Semuanya itu dalam konteks supaya mereka berjaga-jaga. Oh. Kan kalau Tuhan Yesus kasih tahu kapan dia akan datang, ya untuk apa lagi mereka berjaga-jaga. Jadi Nah, hilang, jadi ya, aneh. hilang. Esensinya jadi Hilang maknanya ya. hilang. Ya. Bahkan ada juga brother yang menghubungkan, Bapak Gereja menghubungkan konteks itu dengan perkawinan atau pernikahan. Yang mana yang berhak untuk menentukan tanggal dari pernikahan pada waktu itu, dalam konteks budaya Yahudi, adalah bapaknya, orang tuanya. Oh. Tapi bukan berarti anaknya tidak Tidak tahu, ya, ya. Tapi yang berhak untuk menentukan dan menyampaikan pernikahan itu, ya papanya. Oke, Nah, berarti itu menarik juga sih. berarti dengan kata lain sebetulnya kalau kita lihat dari sisi keilahiannya, Yesus tahu. Tahu dong. Tapi kalau dari kemanusiaannya, Ya. ya dia harus menjawab, ya anak pun tidak tahu. Ya, itu dalam konteks kemanusiaannya. Dalam konteks sekali lagi. kemanusiaan. Oke, Jadi, brother. Ada lagi pertanyaan yang menurut aku ini, brother agak kesulitan menjawab. Oh, dari tadi ini pertanyaan-pertanyaan sulit semua brother, ya. Ini kan begini ya, tujuan kita program Rema ini kan satu, Mencerdaskan. mencerdaskan, mau bilang mencerdaskan kehidupan bangsa lagi. Ya tentu mencerdaskan kehidupan jemaat Tuhan, orang Ya. percaya di seluruh dunia, dimanapun saudara berada. Dari internal itu kita. Ya. Tapi juga sekaligus menjawab polemikus Dari luar atau menjawab gugatan ataupun serangan dari luar kekristenan. Ya. Nah, ini menarik nih, brother. Ada pandangan terkait dengan salah satu argumen yang menurut kita disinilah Yesus menunjukkan dia sebagai Tuhan yang ilahi itu sekaligus manusia. Ketika dia berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Nah, selama ini kan kita berpikir dan kita percaya bahwa aku dan satu itu dalam keilahiannya. Tetapi di sisi lain, brother, ada juga pandangan yang berkata itu bukan satu dalam keilahiannya, tapi satu dalam misi, dalam pengembalaan. Oke. Karena kalau lihat ini hermeneutik yang paling mendasar itu kan jangan melepaskan teks dari konteks. Nah, kalau kita lihat konteks kan itu konteksnya tentang domba kan, Ya. tentang gembala yang baik kan, Ya. benar. Sehingga pandangan ini muncul bahwa ya itu satu itu lihat konteks dong. Itu bukan ngomongin keilahian Yesus, Ya, tapi ya. konteks itu tentang ngomongin seorang gembala. Jadi satu dalam pengembalaan, Ya. satu dalam misi sesungguhnya. Ya. Nah, apakah ini eisegese, ya kan, atau exegese, gitu. Nanti Oke. pada jelasin lah apa itu exegese sama exegese. Boleh. Soal ini bagaimana? Ya. Satu itu dalam pengertian apa? Ya, kalau kita lihat dari teks yang diurai oleh LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, memang yang pertama itu terkait dengan gembala yang baik. Ini satu kesatuan nggak bisa dipisahkan lah, satu pasal ini. Tapi yang berada tanyakan di ayat 30 itu konteksnya mengenai Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Nah, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, pada umumnya orang Kristen menilai Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya gini, kenapa kita mengatakan lebih ke situ poinnya atau lebih tepat ke situ tafsirannya? Karena konteks dekat, brother. Ayat 31 sampai 33, kita bisa lihat reaksi orang Yahudi marah.
Ada namanya konteks dekat sama konteks jauh ya. Ya. Jadi kalau baca Alkitab itu harus lihat konteks dekatnya. Ayat sebelum sama sesudah. Betul. Nah, jadi bahkan mereka itu bukan hanya sekedar menunjukkan emosi marahnya mereka, ingin melempari Yesus dengan batu. Ngeri kali pada tempat syuting kita sambil ada gerobak lewat. Iklan. Ada iklan, suara-suara bising sedikit. Mohon maaf. Terus. Nah, ayat 31 brother. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, ayat 33, mereka kasih tahu begini. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi pada waktu itu brother tahu betul. Dengan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dia sedang memandang dirinya sebagai Allah. Jadi alam berpikir mereka sekaligus filosofi teologis mereka memang yang menunjuk kepada Yesus ini sedang menyamakan diri dengan Allah. Kalau gitu. nggak begitu kita artikan, kan jadi aneh kenapa mereka marah sampai melempari Yesus dengan batu. Gitu, brother. Jadi gugur lah istilahnya. Gampang sekali. Sebenarnya pertanyaan sulit yang lainnya boleh juga diajukan, brother. Yang paling sulit kok bisa. Ada juga yang bilang bahwa terkait dengan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Bapa gitu. Oh, Yohanes 5 ayat 30. Ya, itu gimana? Ya, misalnya tambah lagi berada Yohanes 14 ayat 28. Yang mana tuh? Yesus sendiri berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya, Bapa lebih besar dari aku. Ya. Sebenarnya kan itu gimana? Jadi seolah-olah Yesus itu ya Tuhan kecil. Ya, minor. Tuhan minor. Iya. Sebenarnya seperti yang tadi brother, itu harus dikaitkan dalam konteks inkarnasi Yesus dan kenosisnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dalam konteks kenosisnya dia, inkarnasinya dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, brother. Tapi dia juga lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ada ya? Ibrani 2 ayat 9. Ngeri. Tapi ingat, dalam waktu singkat kan. Jadi dalam waktu singkat dalam pengertian kapan? Dalam pengertian waktu dia menjelma menjadi manusia, waktu dia mengosongkan diri. Lalu ya Yohanes 20 ayat 17 brother. Yesus berkata, Bapamu Bapakku, Allahmu Allahku. Wah, ini jadi pertanyaan. Loh, kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa itu sebagai Allahnya, ngapain kita Allahkan Yesus? Betul. Ya kita harus ikut Yesus dong dengan memandang Bapa sebagai Allah, bukan Yesus Allah. Ya. Nah, bahkan ada teks yang salah satunya juga nanti brother sekaligus memberikan closing statement lah ya. Ini pertanyaan terakhir sekaligus dua pertanyaan langsung. Bahkan ada yang ngomong begini, Yesus itu kan utusan. Dan dia sendiri mengaku, aku diutus oleh Bapa. Bagaimana mungkin orang yang diutus lebih besar dari yang mengutus? Yang di mana-mana yang diutus ya lebih kecil dan dia hanya utusan. Nah, lalu pertanyaan terakhir mungkin untuk brother kali ini adalah gini. Apa sih konsekuensinya kalau kita nggak mengakui Yesus itu sebagai yang ilahi? Sebagai Allah? Sebagai Allah. Atau menolak keilahiannya? Apakah ada konsekuensinya? Saya jawab mungkin dari pertanyaan terakhir ini. Oke, boleh. Karena pertanyaan sebelumnya itu lebih panjang. Lebih panjang Siapa tahu nanti kalau kita nggak cukup waktu kita bahas di sesi berikutnya. Karena itu bagus banget menurut saya. Nah, apakah ada konsekuensi kalau kita menolak keilahian Yesus? Ada. Yohanes 8 ayat 24. Nah, gue baca lah brother, biar Yohanes 8 ayat 24. Terakhir nih. Ya, konsekuensi dari penolakan Yesus itu sangat fatal. Ayat 24. Ya. Oh, jadi saking fatalnya, ya kita harus mengambil kesimpulan nih. Kita harus mengambil keputusan. Oke, aku baca dulu. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus sendiri mengeksklusifkan dirinya sebagai satu-satunya jalan. Jadi bagi setiap kita yang ingin memperoleh keselamatan kehidupan kekal, jalannya tidak ada yang lain selain Yesus. Jadi apakah ada konsekuensi kalau kita menolak Yesus sebagai Allah, sebagai sang juru selamat? Binasa. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Thank you brother. Yes. Next kita ketemu lagi, ini masih banyak pembahasan ini kita bahas di segmen selanjutnya atau di edisi yang lain di program Rema kita. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Amin.